Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Usaha Manufaktur UPI Fisik. Kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena setiap usaha, sekecil apapun itu, pasti akan berhadapan dengan resiko. Jika resiko tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa mengganggu bahkan mengancam kelangsungan usaha. Nah, di sini kami mencoba menguraikan bagaimana manajemen risiko bisa diterapkan dalam industri manufaktur, khususnya pada usaha UPVC. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Siti Sahira sebagai ketua kelompok. Nama saya Samuel Indra Sitorus dengan NIM 723351134. Saya Setia Putriani dengan NIM 7233210045. Kenalkan, nama saya Siti Faujiah, NIM 7233210044. Baik, itu tadi perkenalan anggota dari kelompok 8. Sebelum kami membahas analisis risiko secara lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita mengenal gambaran umum usaha manufaktur UPVC yang menjadi objek kajian kami. UMKM ini didirikan oleh Bapak Syaifullah pada tahun 2020. Usaha ini lahir dari pengalaman pribadi beliau setelah kembali dari perantauan di Batam selama 13 tahun. Karena ketiadaan pekerjaan setelah pulang kampung, beliau berinisiatif untuk membuka usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang di bidang manufaktur berbahan UPVC. Produk UPVC dipilih karena memiliki banyak keunggulan, seperti tahan lama, anti rayap, anti air, serta ramah lingkungan, sehingga mampu menjadi alternatif yang tepat pengganti kayu dan aluminium. Melalui usaha ini, Bapak Syaifullah memproduksi berbagai furnitur dan kebutuhan rumah tangga berbahan UPVC, mulai dari pintu, jendela, kusen, kitchen set, lemari pakaian, hingga meja rias. Sejak berdiri, usaha ini terus berkembang dan semakin diminati oleh masyarakat karena menawarkan produk berkualitas serta fungsional sesuai kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh UMKM UPVC Bapak Syaifullah antara lain seperti pintu, jendela, lemari pakaian, kitchen set, hingga meja rias. Nah, untuk proses pembuatan produknya sendiri dimulai dari pembelian bahan baku di distributor yang berlokasi di komplek Gudang Jalan Pancing. Setelah bahan baku diperoleh, tahap produksi dilakukan melalui pemotongan bahan sesuai ukuran. Kemudian direkatkan dengan mesin hingga membentuk produk sesuai desain yang diinginkan. Produk yang telah selesai dibuat selanjutnya akan diantar dan dipasangkan langsung ke tempat pelanggan. Nah, selain dari produk yang telah dihasilkan, UMKM ini juga terus berupaya melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengembangkan meja dan kursi minibar yang ditujukan bagi rumah dengan ukuran dapur kecil agar lebih fungsional dan untuk visi dan misi dari usahanya yaitu, usaha ini memiliki tujuan untuk menjadi produsen UPVC lokal yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan membuat produk yang kuat dan tahan lama, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, terus berinovasi sesuai kebutuhan, serta melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Karakteristik dari usaha ini sendiri yaitu UMKM berskala menengah dengan sistem produksi berbasis pesanan atau make to order. Dan juga tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar sehingga usaha ini juga berperan membuka lapangan bagi pekerjaan lokal. Untuk link informasi sendiri, UMKM ini belum memiliki website resmi. Namun, pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp Bisnis, serta didukung juga oleh jaringan relasi kawan-kawan, pemborong bangunan, dan jiran tetangga yang membantu memperluas promosi produk. Usaha UPVC Bapak Syaifullah berlokasi di Jalan Klambir 5 Kampung, Dusun 2, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah mengenal gambaran umum dari usaha manufaktur UPVC tersebut, selanjutnya dalam laporan ini kami menganalisis berbagai resiko yang mungkin terjadi pada usaha tersebut, baik resiko operasional, finansial, strategis, kecurangan maupun kepatuhan, serta bagaimana langkah-langkah manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan detail dari masing-masing resiko. Selanjutnya, kategori resiko pada usaha manufaktur UPVC. Pertama, resiko finansial, yaitu resiko yang terjadi kredit macet dari pelanggan yang terlambat membayar. Sasaran dari resiko ini yaitu menjaga arus kas usaha tetap lancar dengan memastikan pelanggan melakukan pembayaran tepat waktu.
Pada risiko ini yang mungkin akan terjadi yaitu usaha bisa kekurangan dana karena banyak piutang yang tak tertagih dan berpotensi tidak dibayar kembali pada waktu yang ditentukan, sehingga kegiatan operasional pun ikut terhambat. Penyebab terjadinya risiko ini yaitu tidak adanya perjanjian tertulis dan jelas tentang syarat pembayaran dan pelanggan menghadapi masalah keuangan serta lemahnya sistem penagihan piutang. Risiko finansial ini terjadi ketika setelah produk dikirim dan dipasang, namun pembayaran dari pelanggan tidak dilakukan sesuai dengan jadwal. Deskripsi konsekuensi risiko ini, yang pertama, arus kas terganggu sehingga biaya operasional sulit terpenuhi. Yang kedua, modal kerja menurun karena dana tertahan di pelanggan. Yang ketiga, usaha mengalami kerugian besar dan berpotensi mengancam keberlangsungan usaha. Dan untuk tingkat frekuensi atau dampak dari risiko ini yaitu tinggi. Kemudian tingkat kemungkinan yang terjadi yaitu sedang, sehingga level risikonya itu tinggi. Jadi tingkat prioritasnya yaitu tinggi. Selanjutnya, tindakan penanganan risiko finansial. Yang pertama yaitu membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai syarat dan batas waktu pembayaran. Dan yang kedua, yaitu menerapkan sistem pembayaran bertahap. Misalnya, DP sebelum produksi dan pelunasan sebelum pemasangan pesanan. Dan yang ketiga, menyediakan bahan cadangan dana dan alternatif pembiayaan seperti tabungan usaha, akses ke pinjaman bank atau koperasi, agar arus kas tetap lancar bila terjadi kredit macet. Nah, dari tindakan penanganan risiko tadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko finansial ini merupakan pengendalian risiko. Selanjutnya, risiko operasional, yaitu kegagalan produksi dikarenakan mesin yang sudah rusak. Sasaran dari risiko ini yaitu menjaga proses produksi berjalan lancar sehingga menghasilkan produk yang bagus dan sesuai pesanan. Pada risiko ini yang kemungkinan terjadi yaitu produk yang dihasilkan cacat, seperti salah potong atau produk yang buat tidak sesuai dengan struktur. Yang kedua, terjadi pemborosan bahan baku biaya dan waktu karena produk yang dibuat harus dibuat ulang akibat kesalahan dalam proses produksi. Penyebab terjadinya risiko ini yaitu perawatan mesin yang tidak rutin dan sudah digunakan secara terus-menerus, serta tidak sesuai dengan SOP, dan mesin yang digunakan sudah terlalu tua atau mesin yang digunakan sudah lama. Risiko ini terjadi saat kasus produksi berlangsung. Lalu, deskripsi konsekuensi risikonya yang pertama yaitu proses produksi terhenti sehingga pesanan pelanggan terlambat diselesaikan. Yang kedua, meningkatnya biaya operasional karena harus memperbaiki atau mengganti mesin, serta reputasi usaha menurun karena konsumen merasa tidak puas dengan keterlambatan pesanan. Jadi, tingkat konsekuensi dampak risiko ini yaitu tinggi dan tingkat kemungkinan terjadinya yaitu rendah, sehingga tingkat level risikonya yaitu sedang. Dan pada tingkat prioritasnya dapat disimpulkan yaitu sedang. Tindakan penanganan risiko ini yang pertama perlu membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai syarat dan batas waktu pembayaran. Yang kedua, menerapkan sistem pembayaran bertahap misalnya DP sebelum produksi dan pelunasan sebelum pemasangan pesanan. Dan yang ketiga, menyediakan cadangan dana dan alternatif pembiayaan lainnya seperti tabungan usaha, akses ke pinjaman bank atau koperasi, agar arus kas tetap lancar bila terjadi kredit macet. Dari tindakan penanganan risiko ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risikonya yaitu pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu resiko kecurangan. Resiko kecurangan yaitu karena terjadi penyelewengan bahan baku oleh karyawan. Nah, sasaran risiko kecurangan yaitu menjaga keamanan bahan baku, memastikan stok digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi, serta menjaga kepercayaan dan kelancaran operasional usaha. Apa sih yang mungkin terjadi pada risiko kecurangan ini? Nah, yang mungkin terjadi pada risiko kecurangan ini karena adanya pencurian bahan baku oleh karyawan. Hal ini tentu merugikan karena bisa menurunkan ketersediaan stok. Nah, yang kedua, karena jumlah bahan baku berkurang tidak sesuai dengan catatan, sehingga menghambat proses produksi dan meningkatkan biaya operasional. Karena itu, pengawasan dan catatan stok harus benar-benar diperhatikan. Penyebab terjadinya resiko kecurangan. Nah, yang pertama yaitu terjadinya tekanan finansial bagi karyawan yang memiliki masalah keuangan pribadi. Yang kedua yaitu kurangnya pengawasan langsung di gudang. Ini membuat potensi kehilangan atau penyalahgunaan bahan baku lebih sulit terdeteksi. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya sistem pencatatan stok bahan baku yang jelas, menyebabkan perbedaan data dan kenyataan di lapangan sehingga mengganggu kelancaran produksi. Kapan terjadinya resiko kecurangan ini?
Terjadinya itu saat proses penerimaan, penyimpanan, atau pengambilan bahan baku untuk produksi. Resiko ini terjadi kapan saja, mulai dari saat penerimaan bahan baku yang rawan salah catat, penyimpanan di gudang yang berpotensi kehilangan atau rusak, sehingga saat pengambilan untuk produksi yang bisa menyebabkan stok tidak sesuai. Deskripsi konsekuensi resiko. Yang pertama, yaitu kerugian finansial dan meningkatkan biaya operasional. Ini bisa menimbulkan kerugian finansial dan membuat biaya operasional semakin tinggi. Nah, yang kedua yaitu terganggunya proses produksi. Proses produksi jika terganggu karena bahan baku tidak terjadi sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, menurunnya kepercayaan pemilik pada karyawan yang menyebabkan suasana kerja jadi tidak kondusif, yang akhirnya membuat suasana kerja menjadi kurang kondusif. Tingkat konsekuensi atau dampak. Nah, di sini tingkat konsekuensinya itu berwarna merah, yang artinya tinggi. Jika tingkat konsekuensi atau dampaknya tinggi, artinya resiko tersebut bisa menimbulkan kerugian besar bagi usaha dan dampaknya tidak hanya pada keuangan, tapi juga bisa menghambat produksi, merusak kepercayaan, bahkan mengganggu kelangsungan operasional secara keseluruhan. Karena itu, dengan resiko konsekuensi tinggi harus menjadi prioritas untuk dicegah dan dikendalikan. Tingkat kemungkinan terjadi. Di sini tingkat kemungkinannya berwarna hijau yang artinya rendah. Jika tingkat kemungkinan terjadinya rendah, artinya resiko tersebut jarang terjadi. Namun, meskipun jarang resiko ini terjadi, tapi tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah besar ketika benar-benar terjadi. Tingkat prioritas resiko kecurangannya yaitu sedang. Meskipun tidak terlalu begitu sering terjadi, namun dampaknya cukup merugikan jika dibiarkan. Tingkat penanganan risiko yang pertama, yaitu meningkatkan sistem pengawasan dan pencatatan stok bahan baku, misalnya dengan buku stok harian atau aplikasi sederhana. Yang kedua, yaitu melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan jumlah bahan baku sesuai catatan dengan kondisi nyata di gudang. Nah, yang terakhir yaitu memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi karyawan yang terbukti melakukan kecurangan untuk memberikan efek jerah. Pengelolaan resikonya dengan pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini yaitu upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadi resiko maupun dampaknya. Selanjutnya yaitu resiko strategis dengan keputusan menaikkan harga produk. Sasarannya yaitu dengan menjaga daya saing, harga dan kualitas di pasar sambil tetap memastikan usaha memperoleh keuntungan yang layak dan produk tetap diminati oleh konsumen. Apa yang mungkin terjadi pada resiko strategis ini? Yang pertama yaitu harga produk yang dijual naik. Biaya yang ditanggung konsumen berarti lebih besar. Yang kedua yaitu penurunan jumlah permintaan dari konsumen karena harga dianggap terlalu mahal. Karena sebagian konsumen merasa harganya terlalu mahal, sehingga memilih mengurangi pembelian atau beralih ke produk lain. Penyebab terjadinya resiko strategis ini yang pertama, karena bahan baku naik dari pemasok. Pemasok menaikkan harga sehingga biaya produksi ikut bertambah. Nah, yang kedua, biaya operasional meningkat atau biaya transportasi untuk mengirimkan atau mengantarkan pesanan. Terutama dari transportasi pengiriman pesanan yang semakin mahal. Nah, yang ketiga yaitu kenaikan pajak. Ini membuat beban usaha semakin besar. Kapan terjadinya resiko strategis ini? Nah, terjadi ketika UMKM memutuskan menaikkan harga produk di tengah kondisi pasar yang sensitif terhadap harga. Deskripsi konsekuensi resiko. Yang pertama, minat konsumen menurun sehingga jumlah pesanan berkurang. Yang kedua, pendapatan usaha bisa turun karena kehilangan konsumen. Yang ketiga, konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Kalau harga produk naik, biasanya minat konsumen akan menurun sehingga jumlah pesanan ikut berkurang. Akibatnya, pendapatan usaha bisa mengalami penurunan karena sebagian konsumen hilang. Selain itu, konsumen cenderung mencari alternatif produk lain yang lebih murah sehingga posisi usaha kita bisa semakin tertekan di pasar. Tingkat konsekuensi atau dampak resiko ini berwarna kuning yang artinya sedang. Nah, resiko tersebut dalam kategori sedang karena memang berpengaruh pada penjualan dan pendapatan usaha tetapi tidak langsung membuat usaha berhenti beroperasi. Yang selanjutnya, tingkat kemungkinan terjadi berwarna kuning yang artinya sedang. Resiko ini yang punya peluang cukup besar untuk terjadi, tapi tidak selalu muncul di setiap kondisi. Misalnya penurunan minat konsumen atau beralih ke produk lain bisa saja terjadi, terutama saat harga naik. Namun, tidak semua konsumen langsung berpindah, jadi kemungkinan ada di level sedang. Level resikonya yaitu berwarna kuning atau sedang. Dan tingkat prioritasnya sedang atau strategis. Harus ada strategi khusus untuk mengantisipasi dan mengelolanya supaya tidak berubah menjadi resiko besar di masa depan.
Tindakan penanganan risikonya yaitu pertama melakukan efisiensi biaya operasional agar kenaikan harga bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga produk tidak terlalu mahal di pasaran. Yang kedua yaitu memberikan nilai tambah pada produk atau misalnya kualitas lebih baik, desain lebih menarik, dan layanan purna jual, sehingga kenaikan harga tetap bisa diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu memberikan variasi produk dengan range harga berbeda sehingga konsumen tetap memilih pihak sesuai daya beli mereka. Pengelolaan resiko yaitu dengan pengendalian resiko. Pengendalian resiko ini yaitu adalah langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau meminimalkan dampaknya. Risiko kepatuhan. Ketidakpatuhan dalam mengelola sisa limbah produksi. Nah, sasarannya adalah menjaga kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan mengelola limbah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Nah, apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, perusahaan dikenai denda karena limbah produksi tidak dibuang sesuai standar KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua itu adalah terkena teguran dari masyarakat sekitar. Dan penyebab terjadinya yang pertama adalah karena ketidaktahuan terhadap update peraturan lingkungan terbaru. Yang kedua, karena tidak ada fasilitas atau tempat khusus untuk menampung dan mengelola limbah. Yang ketiga, karena mengabaikan pentingnya pengelolaan limbah. Dan ini terjadi ketika setiap kali proses produksi berlangsung dan menghasilkan limbah. Nah, deskripsi konsekuensi risikonya yang pertama, usaha harus membayar denda dan biaya perbaikan. Yang kedua, reputasi usaha menurun karena dianggap tidak peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, lingkungan sekitar tercemar sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Dan maka dapat disimpulkan, tingkat konsekuensinya rendah dan tingkat kemungkinan terjadinya itu juga rendah, maka level risikonya juga menjadi rendah. Kemudian tingkat prioritasnya juga rendah, dan tindakan penanganan risiko yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan pelatihan rutin kepada karyawan tentang cara pengelolaan limbah sesuai aturan lingkungan. Yang kedua, menyediakan fasilitas atau tempat khusus untuk menampung dan mengelola limbah agar tidak langsung mencemari lingkungan. Yang ketiga, membuat SOP pengelolaan limbah dan melakukan pengawasan berkala sehingga proses pembuangan limbah selalu sesuai standar. Dan ini pengelolaan risikonya itu berfokus pada pengendalian risiko. Baik, itu tadi rangkaian presentasi dari kelompok 8 mengenai analisis manajemen risiko pada usaha manufaktur UPVC. Melalui pembahasan ini, kami ingin menekankan bahwa manajemen risiko bukan hanya teori, melainkan praktik penting untuk menjaga kelancaran, efisiensi, dan keberlanjutan usaha. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.